Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kami dari kelompok 5 akan memberikan informasi penyuluhan mengenai kesehatan mata. Dan kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama Nur Fadil Ahmad, saya sendiri, Nur Anissa Adnin, Eka Lestari, Mariani Marzila, dan Novianti. Oke, pada pemateri pertama mengenai definisi mata akan dijelaskan oleh teman saya, Nur Anissa Adnin. Mata adalah panca indera manusia yang sangat esensial dalam kehidupan. Dapat dibayangkan jika kita mengalami kerusakan mata atau kebutaan. Kita tidak dapat menikmati, merasakan, dan melihat betapa indahnya alam semesta ini yang telah diciptakan oleh Tuhan. Mata adalah salah satu bagian tubuh yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Sebagai indera penglihatan, mata memiliki bagian-bagian yang memiliki fungsi tersendiri, baik dari luar seperti kelopak mata dan alis, ataupun bagian dalam mata seperti kornea, retina, dan pupil. Mata dapat digunakan untuk melihat objek yang jauh maupun dekat. Cara kerja mata juga cukup kompleks, di mana setiap bagian organ dalam mata memiliki fungsinya masing-masing, sehingga sebuah objek dapat dilihat oleh mata. Mata hanya bisa melihat objek yang terkena pantulan cahaya ataupun yang menghasilkan cahaya. Baik, masuk pada slide selanjutnya mengenai kesehatan mata. Gangguan kesehatan mata yang umumnya terjadi adalah penurunan fungsi penglihatan, gejala mata merah tanpa adanya penurunan fungsi penglihatan, dan mata merah dengan fungsi penglihatan turun. Sampai saat ini penyakit mata yang banyak diderita adalah katarak, glaukoma, dan infeksi. Studi yang dilakukan oleh Eye Disease Prevalence Research Group tahun 2004 memperkirakan bahwa pada tahun 2020 jumlah penyakit mata dan kebutaan di dunia akan mencapai 55 juta jiwa. Studi ini menyebutkan bahwa penyakit mata dan kebutaan akan meningkat terutama bagi mereka yang telah berumur di atas 65 tahun. Seseorang yang berumur 80 tahun ke atas, yang merupakan 8% dari total penduduk, mengalami kebutaan sebanyak 69%. Baik, materi yang selanjutnya yaitu yang kedua, cara menjaga kesehatan mata. Ada beberapa tips atau cara yang bisa dilakukan untuk merawat kesehatan mata agar tidak mengalami mata minus ataupun plus. Baik, materi yang selanjutnya yaitu yang kedua, cara menjaga kesehatan mata. Ada beberapa tips atau cara yang bisa dilakukan untuk merawat kesehatan mata agar tidak mengalami mata minus ataupun plus. Tips menjaga kesehatan mata yang pertama yaitu dengan rutin memeriksa mata. Apabila ada masalah penglihatan yang tidak ditangani, maka itu akan berkembang semakin parah. Sebaiknya dihindari seperti memakai lensa kontak atau kacamata yang tidak cocok untuk Anda, karena itu bisa menyebabkan masalah penglihatan ataupun sakit kepala. Kedua, kacamata anti UV. Seperti yang kita ketahui, sinar UV itu dapat membuat kerusakan serius pada mata. Apabila kita memakai kacamata yang baik, maka itu dapat mencegah kerusakan pada mata. Maka ketika membeli kacamata, pastikan yang dapat memantulkan paling tidak itu 98% radiasi UV. Yang ketiga, nutrisi untuk mata. Cara menjaga kesehatan mata selanjutnya dengan menjaga asupan nutrisi. Studi baru-baru ini menunjukkan bahwa vitamin dan kelompok antioksidan dapat mencegah atau paling tidak memperlambat degenerasi makular dan pertumbuhan katarak. Nutrisi yang baik bagi tubuh, maka juga baik untuk mata. Yang keempat, penggunaan cahaya yang cukup. Bekerja dengan cahaya minim dapat menyebabkan kelelahan pada mata, tapi cahaya yang terlalu terang juga tidak baik. Cara menjaga kesehatan mata dengan mengarahkan cahaya terbaik. Jika bekerja menggunakan komputer, yaitu dari lampu meja bercahaya lembut dari arah samping. Kurangi tingkat terang monitor, warnanya memang jadi tidak terlalu tajam, tapi mata akan menjadi lebih nyaman. Kelima, istirahatkan mata Anda. Cara menjaga kesehatan mata ini sangat sederhana, yaitu dengan cara cukup istirahat. Hampir semua orang merasakan mata mereka jadi tidak nyaman setelah duduk seharian di depan layar komputer. Hal ini disebabkan karena mata berkedip 25% lebih sedikit dari biasanya, yang menyebabkan mata menjadi kering. Satu hal yang bisa kita lakukan adalah menutup mata kita dan menghitung sampai 5 sebelum membukanya kembali.
Hal lainnya adalah berpaling dari layar monitor dan fokus pada sebuah objek yang jauh. Lakukan ini selama beberapa menit setiap 30 menit. 6. Cari lensa kontak dengan kualitas yang baik. Tidak semua lensa kontak itu sama. Ada yang aman dan ada juga yang beresiko merusak mata. Tips menjaga kesehatan mata ini, maka pintarlah untuk memilih lensa kontak dengan kualitas yang baik. Yang ketujuh, jika memakai lensa kontak, rawatlah dengan baik. Lensa kontak tidaklah begitu merepotkan, tapi kita juga tidak dapat mengabaikan kebersihannya. Setiap kali kita akan memakai atau melepaskan lensa kontak tersebut, maka bilaslah. Kita juga harus mengganti cairannya ketika kita menaruh di tempatnya atau waktu ketika kita tidur di malam hari. Yang kedelapan, pakailah lensa kontak sesuai jadwal yang disarankan. Adapun orang yang memakai lensa kontak lebih lama daripada yang dimaksudkan, ini bukanlah hal yang baik. Meskipun kualitas lensanya tidak akan berkurang, tumpukan protein dapat menggabunggan penglihatan Anda. Hal lain yang harus dipertimbangkan yaitu semakin lama Anda memakai lensa kontak Anda, maka semakin tinggi resiko mata Anda terkena infeksi. Yang kesembilan, gunakan filter monitor. Untuk mengurangi sinar yang menyilaukan dan radiasi yang dipancarkan oleh layar monitor, maka gunakan filter glass monitor. Berbicaralah pada vendor perlengkapan komputer untuk mendapatkan filter yang baik dan mampu mengurangi pengaruh radiasi tersebut, bukan hanya sekedar meredupkan cahaya monitor. Yang terakhir yaitu yang ke-10, letakkan kertas kerja agar mudah dibaca saat di depan komputer. Jika kita harus bekerja dengan menyalin atau membaca kertas kerja, maka letakkan kertas kerja tersebut dalam jarak yang seimbang dengan monitor Anda. Ini agar Anda tidak perlu bolak-balik memfokuskan pandangan untuk membaca sebuah kertas kerja Anda setelah membaca di sebuah layar monitor. Baik, materi yang selanjutnya yaitu yang kedua, cara menjaga kesehatan mata. Ada beberapa tips atau cara yang bisa dilakukan untuk merawat kesehatan mata agar tidak mengalami mata minus ataupun plus. Adapun beberapa cara menjaga kesehatan mata. Yang pertama, makan makanan yang sehat seperti buah dan sayuran. Contohnya wortel, kuning telur, dan susu. Karena ini mengandung banyak vitamin A yang sangat berguna bagi kesehatan mata. Yang kedua, hindari rokok, karena rokok itu sangat berbahaya untuk kesehatan dan juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan mata. Yang ketiga, gunakan kacamata hitam dengan UV protector. Sinar matahari itu bisa mengganggu kesehatan mata, itu pakailah kacamata hitam yang memang memiliki perlindungan sinar UV. Yang terakhir, istirahatkan mata secara berkala. Kita sedang bekerja dengan komputer atau saat membaca dalam jangka waktu yang lama, maka beristirahatlah secara berkala dengan cara melihat kejauhan. Slide selanjutnya yaitu perkembangan pengetahuan tentang kesehatan mata. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Chit-Hum Ron-Chok-hai dan kolagennya pada tahun 2004 dari Ohio State University. Lutein dan zeaxanthin itu dapat melindungi sel lensa manusia dari paparan sinar UV yang penyebab utamanya adalah penyakit katarak. Dari hasil penelitiannya bahwa lutein dan zeaxanthin itu 10 kali lebih tinggi dibanding dengan vitamin E dalam melindungi sel lensa dari kerusakan akibat sinar ultraviolet. Baik, masih pada tahun yang sama, dilakukan juga penelitian oleh Nuringer dan Kolaga yang menunjukkan kemampuan lutein dan zeaxanthin dalam meningkatkan kesehatan mata. Sedangkan penguji pada hewan yang disponsori oleh DSM atau Nutritional Production Swiss menunjukkan bahwa suplementasi atau penambahan lutein dan zeaxanthin meningkatkan aktivitas antioksida dalam darah. Yang kelima yaitu keluhan mata. Mata adalah jendela dunia. 80% informasi rata-rata penggunaan 16 jam sehari. Problem atau keluhan mata. Mata merah, penglihatan kabur, mata nyeri, perubahan bentuk atau gerak bola mata, kelelahan mata atau astenopia. 90% mata lelah,
yaitu 3 jam continue lihat dekat penggunaan komputer, lebih jarang kedipkan mata, sehingga membuat mata lelah, kemang, berat, dan terasa ngantuk, pusing, sakit kepala, mata merah, penglihatan kabur atau double. Selanjutnya yaitu mata dan komputer. Jarak mata komputer tidak ada batasan khusus. Yang pertama umumnya 50 cm, diagonalnya kali 2. Yang ketiga 10 sampai 20 cm di bawah mata. Yang keempat cahaya tidak terlalu terang dan tidak redup. Yang kelima filter anti radiasi lebih baik. Baik, selanjutnya ada beberapa mitos dan fakta. Yang pertama, komputer merusak retina oka radiasi gelombang beta. Secara eksperimental bisa terjadi, tapi tidak ada evidence base dalam prakteknya. Kemudian yang kedua, banyak makan wortel mencegah ataupun mengurangi mata minus. Di sini nutrisi baik untuk kesehatan mata, tapi tidak berpengaruh terhadap status refleksinya. Kemudian di sini ada mitos mengenai sering mengucek mata menyebabkan kebutaan. Di sini lebih pada buruknya higienis yang dapat menyebabkan penyakit. Tidak berkemungkinan menyebabkan kebutaan, tapi bisa saja menyebabkan penyakit dari mengucek mata tersebut. Kemudian di sini, mungkin kalian para audiens sering mendengar bahwa membaca sambil tiduran itu berbahaya. Itu memang benar, karena membaca sambil tiduran itu menambah kelelahan pada mata, kemudian tidak ergonomis, kemudian hubungan dengan mata minus tidak didasari evidence base. Selanjutnya, melihat TV dekat-dekat merusak mata. Apakah itu berbahaya atau tidak? Nah, tergantung dari jarak TV tersebut. Misalnya jarak 4 kali diagonal, atau tergantung gradiasi dari TV tersebut. Tapi lebih baiknya jangan terlalu dekat agar mencegah kerusakan pada retina mata. Nah, kemudian juling pada bayi nantinya normal sendiri. Apakah ini mitos atau fakta? Mungkin dari audiens sekalian sering melihat bayi dengan mata juling. Nah, bisa normal jika terjadi pada usia kurang dari 4 bulan. Namun, jika berbagai penyebab disarankan memeriksakan diri ke dokter. Baik, slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mata dan komputer. Nah, mungkin para audiens sering mengetahui atau mendengar kata komputer. Mungkin kita sebagai mahasiswa itu tidak jauh dari kata komputer maupun laptop. Nah, adapun jarak antara mata dan komputer itu pada umumnya 50 cm antara mata dan komputer. Kemudian diagonalnya itu kali 2, kemudian jarak 10 sampai 20 cm di bawah mata kita. Kemudian cahaya itu tidak boleh terang maupun tidak boleh terlalu redup. Kemudian harus menggunakan filter anti radiasi yang lebih baik. Ini untuk mengurangi sakit pada mata maupun kelelahan pada mata. Kemudian kapan sih bayi dibawa periksa mata? Mungkin jika kita umur 17 ke atas, kita mengetahui kita ini bisa periksa mata karena kita mengalami gangguan-gangguan seperti mata silinder dan lain-lain. Tapi bagaimana kalau bayi yang harus dibawa periksa mata? Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama itu bayi itu prematur atau BBLR. Kemudian bayi tersebut memiliki mata kucing, kemudian bentuk, ukuran, ataupun gerak bola mata yang tidak normal. Nah, kemudian yang keempat itu tidak ada filsasi mata setelah usia 4 tahun. Kemudian mata merah atau lodokan ataupun berair. Kemudian bayi yang memiringkan kepala, mendekati objek ataupun memancingkan mata itu disarankan untuk segera memeriksakan ke dokter. Kemudian tidak merespon ketika dipanggil, ketika anak, keponakan ataupun tetangga kalian dipanggil namun ia tidak merespon, maka itu lebih baiknya diperiksakan ke dokter.
kemudian bayi atau anak tersebut sering tersandung, maka lebih baiknya kita segerakan memeriksakan mata pada dokter. Kemudian nilai pembelajarannya turun, itu juga perlu diperiksakan ke dokter. Baik, itulah tadi beberapa informasi yang kami berikan mengenai penyuluhan kesehatan mata yang telah kami berikan. Mohon maaf jika ada sedikit kekurangan. Jika para audiens ingin menanyakan sesuatu mengenai ataupun saran mengenai apa saja yang kami jelaskan tadi, jangan sungkan untuk komen. Kami akan menjawab pertanyaan ataupun saran-saran dari kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.